down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik? Oke, sebelum ke pembelajaran, saya akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Silahkan acungkan tangannya. Resi, Nisa, oke, Sila, Tania, sakit kenapa? Oke, lalu ada Andi, oke. Nah, udah ya. Berarti teman kita tidak ada yang tidak hadir satu orang, yaitu Tania. Kita doakan semoga cepat sembuh kembali supaya bisa mengikuti pelajaran bersama-sama lagi. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Baik, silahkan Andi. Amin. Oke, sebelum lanjut pada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, saya akan mengulas materi sebelumnya. Materi yang kita sudah bahas pada minggu kemarin yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel. Apakah kalian masih ingat? Oke. Untuk mengingat ya, barangkali ada yang lupa, saya akan memberikan satu soal saja untuk kalian. Silahkan dikerjakan. Setelah mengerjakan, saya minta satu dari kalian perwakilan untuk menjelaskan di depan. Oke? Soalnya saya sudah ada di papan tulis ya. A few moments later. Baik, apakah sudah semua? Siapa yang mau maju ke depan untuk menjelaskan? Silakan. Siapa? Andi apa Sila? Oke, Sila. Silakan maju ke depan, Sila. Oke, benar ya teman-teman jawabannya. Selanjutnya kita, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Kemarin 2 variabel, sekarang tinggal 3 variabel. Sebelum ke materi atau ke intinya, Ibu mau membacakan terlebih dahulu ya tentang capaian belajar dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Saya akan bacakan, mohon disimak baik-baik. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dalam menyelesaikan masalah kontekstual. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan memodelkan ke dalam pertidaksamaan linear 3 variabel. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat, termasuk akar imajiner dan persamaan eksponensial yang berbasis sama dan fungsi eksponensial. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran dan capaian pembelajarannya. Nah, selanjutnya cakupan materi yang ada pada materi kali ini atau subbabnya ada apa aja sih? Saya akan membacakannya ya. Cakupan pembelajarannya yang pertama ada memodelkan dengan sistem persamaan linear. Jadi nanti kalian akan memodelkan persamaan linear 3 variabel dari dalam bentuk soal cerita gitu ya, seperti pada sebelumnya. Oke, yang selanjutnya sistem pertidaksamaan linear, tadi persamaan, dan
lalu ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu ditandai dengan, ya benar, ditandai dengan lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Oke, selanjutnya ada penyelesaian grafik, dan yang terakhir memodelkan dengan sistem pertidaksamaan linear. Itu untuk subbab materinya ada 4 ya. Selanjutnya kita ke materi ya, kegiatan intinya. Saya akan menjelaskan sepintas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Mohon disimak. Seperti yang saya bilang pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP. Nah, persamaan ini terdiri dari persamaan linear yang memiliki masing-masing 2 variabel. Sesuai namanya, SPLDP ini sedikit berbeda dengan SPLDP. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan linear yang mengandung 3 variabel, misalnya variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Supaya kalian bisa lebih gampang membedakan antara persamaan linear 3 variabel dengan 2 variabel, coba perhatikan contoh di papan tulis. Diketahui 2x min y sama dengan 8 dan x plus 2y sama dengan 9 adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Gimana solusi penyelesaiannya? Kalian masih ingat kan? Di sini nilai x dan y-nya adalah 5 dan 2. Karena kalau kedua nilai tersebut kalian masukkan ke dalam persamaan, keduanya bakal memenuhi persamaan pertama dan kedua. Artinya nilai x dan y memenuhi persamaan linear 2 variabel tersebut. Terus bagaimana kalau persamaan linear 3 variabel? Kira-kira sama nggak dengan persamaan 2 variabel? Nah, jadi sistem persamaan linear variabel ini mempunyai 3 variabel suatu bentuk umum dijadikan sebagai rumus. Rumus sistem persamaan linear 3 variabel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada A1X plus B1Y tambah C1Z sama dengan D1 dan seterusnya. Seperti yang ada di sini. Oke, bentuk umum SPLDP yang terdiri dari 3 persamaan linear dengan masing-masing persamaan mempunyai 3 variabel. Tapi kalian nggak cukup menghafal rumusnya saja. Nah, dari rumus ini setidaknya kalian tahu gimana bentuk dan cara menyelesaikan persamaannya. Nah, di sini kalian harus cari nilai X, Y, dan Z yang memenuhi persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, diketahui sistem persamaan linear 3 variabel seperti pada papan tulis ini. Oke, di sini ada X plus Y min Z sama dengan 2. 2X plus Y plus Z sama dengan 6. X plus 2Y plus Z sama dengan 5. Nah, kira-kira berapa nilai X, Y, dan Z-nya yang memenuhi persamaan di sini? Oke, kita coba satu-satu ya. Oke, misal X, Y, dan Z-nya adalah 1, maka kita substitusikan saja. X plus Y min Z sama dengan 2 pada persamaan yang 1. 1 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, oleh karena itu angka 1 untuk X, Y, dan Z tidak memenuhi persamaan linear tadi. Sekarang kita coba pakai 2, 1, dan 1. Jadi X-nya 2, Y-nya 1, dan Z-nya 1. Nah, dari yang tadi ternyata hasilnya sama, berarti memenuhi. Nah, karena nilai 2, 1, 1 memenuhi ketiga persamaan, artinya solusi dari contoh soal di atas adalah 2, 1, dan 1. Tapi kalian sadar nggak, contoh soal SPLDP tadi kita kerjakan pakai cara mendebak-debak X, Y, dan Z. Ya kan? Nggak mungkin dong, pasti lagi ulangan kita pakai cara yang sama. Pasti bakal ngabisin banyak waktu kan, apalagi soalnya tidak mungkin semudah itu, bener kan? Nah, terus gimana sih cara menemukan nilai X, Y, dan Z-nya pada persamaan 2 variabel? Kita udah pernah belajar kan? Nah, jadi ibu akan kasih dulu LKS ini untuk kalian kerjakan. Sebelumnya ibu akan membagi dulu menjadi 3 kelompok. Oke,
Yang pertama ada kelompok Resi, yang kedua ada kelompok Nisa, dan yang ketiga kelompok Aldi. Nah, di sini sudah ada masing-masing anggota kelompoknya, Ibu bagikan ya. Oke, silahkan kalian berdiskusi. Jangan hanya berdiskusi, bisa jadi kan kalian sharing-sharing dulu untuk soal yang ada di LKS kalian kerjakan. Setelah itu ibu meminta setiap perkelompoknya mengirimkan satu orang untuk mempresentasikan di depan. Oke, sekarang ibu kasih waktu setengah jam untuk kalian berdiskusi, dan apabila ada yang tidak mengerti silahkan tanyakan ya, jangan sungkan untuk bertanya. Oke, silakan. A few moments later. Oke, silahkan perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 1, siapa yang mau ke depan? Resi, silakan. Kelompok 2, Sila, dan kelompok 3, Rifki. Silakan Rifki. Oke, karena sudah semua ya. Tadi juga jawabannya sudah benar betul semua. Kalian mungkin udah paham. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita bisa lanjut untuk ke subbab materi yang selanjutnya. Nah, Ibu minta satu perwakilan dari kalian untuk membuat kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke, silakan maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk ke bangkunya kembali. Untuk pertemuan selanjutnya, sebelum diakhiri pertemuan ini, kita akan membahas tentang memodelkan dengan sistem persamaan linear. Jadi, memodelkan sistem persamaan linear itu seperti apa sih? Oke, Ibu bahas sedikit ya, untuk gambaran kalian nanti. Jadi, memodelkan persamaan linear itu seperti soal cerita masukkan ke dalam permodelan matematika. Mungkin kalian udah belajar kan tadi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, tidak jauh seperti itu kok. Oke, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Dan saya ingatkan kembali untuk kalian mempelajari tentang memodelkan sistem persamaan linear. Nah, untuk selanjutnya saya ingin kita berdiskusi lebih aktif lagi ya. Dari tadi, hari ini kalian sudah bagus sekali, mohon ditingkatkan. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap semangat belajar. Mohon maaf bila selama saya mengajar ada kekurangan. Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.